Oke, setelah kita men-setting awal data perusahaan dan juga apabila neraca saldo ini telah balance, selanjutnya adalah langkah kita menginput transaksi. Baik, ini di close dulu untuk neraca saldonya. Selanjutnya adalah menginput transaksi yang terdapat dalam soal. Nah, ini merupakan transaksi pertama, yaitu adalah transaksi penggunaan kas kecil atau voucher kas kecil. Nah, untuk menginput transaksi ini, yang kita lakukan adalah mengklik menu kas bank. Kemudian karena ini membayar, maka kita akan pilih pembayaran. Nah, di sini kita isikan apa saja yang terdapat dalam dokumen transaksi. Ini untuk paid from-nya, yaitu dibayar dari akun kas kecil ya, kas kecil. Kemudian untuk voucher nomornya adalah VKK-01. Nah, karena nomor ceknya tidak ada, kita kosongi saja. Untuk tanggalnya, yaitu di sini tertulis tanggal 1 Mei 2021, maka kita akan setting menjadi 1 Mei 2021. Untuk keterangan atau memonya, yaitu pembelian perlengkapan toko. Dan dibayarkan kepada siapa, yaitu dibayarkan kepada toko pena. Jumlahnya yaitu di sini tertera 50.000, kita ketikkan 50.000. Oke. Akun yang bertambah adalah akun perlengkapan. Kita klik 2 kali. Oke, apabila telah sesuai, kita pilih simpan dan tutup. Namun sekali lagi kita perlu mengecek apakah ini sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, maka kita pilih simpan dan tutup. Setelah menginput transaksi yang pertama, selanjutnya adalah kita melihat terlebih dahulu jurnal yang telah kita buat. Untuk melihatnya, kita pilih menu laporan. Kemudian kita pilih daftar laporan. Ini pilih buku besar. Kemudian kita pilih yang keseluruhan jurnal. Kita klik OK. Kemudian, nah di sini merupakan jurnal yang telah kita input. Apabila kita klik, maka akan muncul dokumen transaksi dari transaksi yang kita input tadi. Setelah itu kita simpan dan tutup lagi. Oke, kita akan melanjutkan untuk menginput transaksi yang berikutnya. Oke, transaksi yang berikutnya adalah transaksi penjualan secara kredit, karena bukti transaksinya atau dokumen transaksinya yaitu berupa faktur kopi. Untuk menginput transaksi ini, cara yang pertama yaitu kita pilih di penjelajah ini, kita pilih penjualan. Kemudian kita pilih faktur penjualan. Nah, untuk sales invoice ini kita input saja nama pelanggan kita atau nama pelanggan Sakura Seluler yaitu Adinda Sel. Karena ini tidak ada keterangan PO nomor dan juga hanya ada keterangan nomor fakturnya, maka kita input nomor fakturnya yaitu FSC-01.
Untuk tanggalnya yaitu kita isikan tanggal sesuai dengan faktur, yaitu tanggal 3 Mei 2021 dengan tanggal pengirimannya yaitu sama dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 3 Mei 2021. Untuk FOB-nya yaitu kita pilih FOB destination. Dan untuk terminnya sudah sama ya, yaitu 2/10 N/30. Kita input item yang dibeli oleh Adinda Sel. Item yang pertama yaitu ada Samsung M11 dan quantity 2 dengan unit price-nya sama dengan harga di faktur, yaitu 1.750.000 dan jumlah totalnya adalah 3.500.000. Oke, jika telah sesuai kita klik tab. Kita lanjut untuk menginput item yang kedua yaitu Samsung M21 dengan kuantitinya 2. Kita cek harganya apakah sama dengan yang di faktur 2.700.000 dan jumlahnya adalah 5.400.000. Oke, telah sama ya. Kemudian karena ini dikenakan PPN, maka ini centang kena pajak. Kita pilih tab lagi. Nah, di sini tertera total invoice-nya atau total jumlahnya itu besar. Ini ya, 9.790 dan telah sesuai dengan jumlah yang difaktur. Kita cek lagi apakah masih ada yang kurang. Jika telah sesuai dan juga sudah benar, ini tidak ada diskon dan juga tidak ada biaya pengiriman, maka pilih simpan dan tutup. Oke, setelah kita menginput transaksi yang kedua, kita akan lanjut untuk menginput transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya merupakan pengeluaran kas. Maka kita akan pilih menu kas bank, kemudian kita pilih pembayaran. Sama seperti tadi, kita akan pilih paid from-nya itu di kas bank kalau ini, karena kita menggunakan dokumen bukti kas keluar. Nah, karena ini menggunakan kas bank, maka voucher nomornya ini menjadi BKK 01 dengan cek nomor CKBA 312. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 Mei 2021 dengan memo pembayaran gaji karyawan bulan April. Dan ini dibayarkan kepada yaitu bagian personalia. Isikan semuanya ya agar sesuai dengan yang terdapat dalam bukti transaksi. Jumlahnya yaitu 3 juta rupiah. Dengan nomor akun yaitu adalah hutang gaji karyawan, karena ini kita membayar gaji pada bulan April. Oke, apabila telah sesuai dengan yang terdapat dalam bukti transaksi, kita pilih simpan dan tutup. Lanjut transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat merupakan transaksi pembelian secara kredit. Di sini bukti transaksinya merupakan faktur dari PT Nusa Persada. Untuk menginput transaksi ini, yaitu pilih menu pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Pilih saja vendornya yaitu PT Nusa Persada. Di sini untuk nomor invoice-nya yaitu nomor NP023 dengan tanggalnya yaitu tanggal 10 Mei.
dan tanggal pengirimannya juga tanggal 10 Mei. Nah, di sini FOB-nya yaitu FOB shipping point, dan untuk terminnya sudah benar 2/10 N/30. Kemudian selanjutnya yaitu menginput item yang dibeli. Item yang pertama yaitu ada Samsung M11. Nah, untuk kuantitinya yaitu 5 dengan unit price 1.300.000. Kemudian untuk teksnya kita pilih T atau true. Kemudian kita lanjut ke item yang kedua, ada Samsung M21. Nah, untuk Samsung M21 itu kuantitinya 4 pieces dengan unit price 2.100.000. Teksnya pilih T, lanjut kita pilih tab, kemudian item yang selanjutnya adalah Oppo A53 dengan kuantiti 5 pieces. Untuk unit price-nya ada 2.400.000. Teks jangan lupa untuk diberi T. Kemudian lanjut kita pilih tab lagi. Kemudian item selanjutnya adalah Oppo A9 dengan kuantiti 4 pieces. Harganya 2.500.000. Teksnya kita pilih T juga. Kemudian setelah kita sudah menginput semua itemnya, di sini sudah tertera bahwa totalnya yaitu 40.590.000. Kita cek apakah sama dengan yang di bukti transaksi. Jika ternyata sama, maka kemudian kita simpan dan tutup. Nah, di sini sudah terdapat tampilan jurnal yang telah kita buat. Kemudian kita akan menginput lagi transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima yaitu pembayaran atau pelunasan piutang dari Adinda Sel. Ini merupakan bukti kas masuk. Nah, untuk menginput transaksi tersebut, kita bisa memilih pada menu penjualan, kemudian kita pilih yang penerimaan penjualan. Nah, di sini kita pilih untuk pelanggan, itu kita pilih Adinda Sel. Kemudian kita ketikkan tanggal. Tanggalnya ini 11 Mei ya. Dan ini form nomornya kita ketikkan nomor buktinya yaitu BKM 01. Karena ini menggunakan cek, jadi langsung masuk ke bank ya, kas bank, Bank Bumi Arta. Dengan cek nomor CKBA 781. Oke, nomor ceknya juga sama, 11 Mei 2021. Dengan jumlahnya yaitu sesuai dengan faktur tanggal 29 April. Nah, karena faktur tanggal 29 April itu sebesar 5 juta, maka di sini kita jumlahnya sama dengan yang 5 juta ini ya. Nah, di sini kita ketikkan 5 juta. Berhubung tanggal diskonnya yaitu tanggal 9 Mei 2021,
maka transaksi ini tidak mendapat diskon. Nah ini ya, jadi total paymentnya 5 juta. Oke, kita pilih. Oh ya, jangan lupa kita cek kembali transaksi yang akan kita input. Di sini memonya belum, kita ketikkan pelunasan piutang. Ya, seperti ini ya. Apabila telah sama ya, ini total paymentnya sudah sama dengan jumlah yang didistribusi 5 juta, kita simpan dan tutup. Oke, kita cek kembali untuk jurnal yang telah kita buat. Nah, di sini tampilannya yaitu telah ada ya jurnal yang kita input, penerimaan penjualan dengan debitnya kas bank dan kreditnya yaitu piutang dagang. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menginput transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 itu bukti transaksinya merupakan bukti kas keluar, di mana keterangannya pembayaran utang untuk nomor faktur NP 023 tertanggal 10 Mei 2021. Ini membayar utang ya. Jadi untuk menginput transaksi ini kita pilih di pembelian, kemudian kita pilih yang pembayaran pembelian. Nah, di sini vendornya kita isikan vendor PT Nusa Persada. Kemudian kita ketikkan nomor buktinya BKK 02. Tanggalnya yaitu 18 Mei. Akunnya sudah benar ya, yaitu bank. Kemudian ceknya nomor CKBA 874. Oke, di sini jumlahnya yaitu 5 juta rupiah ya. Kita ketikkan. Kemudian untuk memonya yaitu keterangannya adalah pembayaran utang. Nah, ini apabila telah kita isikan pada payment amount-nya dan di sini kita sudah tercentang bayarnya, kita cek sekali lagi apakah masih terdapat kekurangan pada saat kita menginput transaksi ini. Apabila telah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Kita akan melanjutkan untuk menginput transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah bukti kas masuk. Keterangannya pembayaran piutang untuk faktur nomor FSC 01 tanggal 3 Mei 2021 dari Adinda Sel. Ini kita input di bagian penjualan. Kemudian kita pilih penerimaan penjualan. Pilih customer kita Adinda Sel. Ini ya, jumlahnya 4.500 dengan nomor bukti BKM 02. Tanggalnya tanggal 22. Sudah benar ya, ini akunnya akun bank. Kemudian untuk jumlahnya 4.500.
Dan di sini nomor ceknya adalah nomor CKBA 312. Oke. Dan tanggal ceknya juga tanggal 22. Memonya adalah pembayaran piutang. Setelah itu kita juga ketikkan jumlahnya di payment amount 4.500.000 dan kita klik bayar ini. Nah, kita cek sekali lagi apakah masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada saat menginput transaksi ini. Apabila sudah sesuai, kita pilih simpan dan tutup. Kita cek lagi jurnalnya. Ya. Di sini terdapat pembayaran dan penerimaan penjualan. Ini sudah sesuai ya untuk akunnya. Selanjutnya kita akan menginput transaksi, yaitu transaksi dengan bukti transaksi nota kontan, atau ini merupakan penjualan secara tunai. Untuk penjualan secara tunai kita pilih menu penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan. Setelah itu kita ketikkan pelanggan. Karena ini nota kontan, maka kita pilih yang cash. Kemudian ini ya, tanggalnya tanggal 28 Mei 2021. Kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan nomor buktinya. Nomor buktinya yaitu NKSC 01. Dan waktu pengirimannya juga tanggal 28. Ini terms atau terminnya itu pilih yang COD ya. Dan di sini kita pilih item yang dibeli. Yang pertama ada Oppo A53 dengan quantity 4 pieces. Unit price-nya sudah sama ya, 2.950.000. Kemudian selanjutnya ada item Oppo A9, dimana jumlah kuantitinya juga 4 pieces. Harganya 3 juta rupiah. Ini juga sudah sesuai dengan jumlah yang difaktur. Oke, ini totalnya ada 26.180.000. Apakah sudah sama? Ya, sudah sama dengan jumlah yang difaktur atau nota kontan ini ya. Nah, setelah itu apabila telah sesuai, akunnya masuk ke akun piutang dagang. Jadi kita langsung bayar. Pilih bayar di sini dan kemudian sesuaikan saja ini tanggalnya. Tanggal 28 Mei. Untuk nomornya yaitu PKM 03. Dan ini untuk tanggal ceknya yaitu tanggal 28. Ini ceknya kita ketikkan CB strip 01. Kemudian jumlah saldonya sama ya. Apabila telah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Oke, jika terdapat keterangan paid di sini, maka kemungkinan transaksi yang kita input sudah sesuai dan sudah balance. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi ke-9 adalah transaksi penyesuaian. Pada transaksi penyesuaian ini terdapat beberapa akun yang harus disesuaikan. Yang pertama ada
Keterangan berdasarkan stock of name. Saldo perlengkapan per 31 Mei 2021 adalah senilai 2 juta rupiah. Kemudian ada beban sewa yang telah menjadi beban, kemudian asuransi yang telah menjadi beban, dan juga perhitungan beban penyusutan peralatan dan kendaraan. Transaksi penyesuaian ini akan kita input pada jurnal umum. Nah, untuk menampilkan jurnal umum, kita klik di aktivitas, kemudian kita pilih buku besar ya. Dan di sini ada bukti jurnal umum. Oke, nah untuk menginput penyesuaian kita memerlukan jurnal umum. Dan di sini kita ketikkan saja, langsung kita input ya. Nah, ini nomor buktinya adalah BM01 dengan tanggal 31 Mei. Untuk deskripsinya yaitu penyesuaian. Dan ini akun yang pertama yaitu adalah ya, karena ini melakukan stock of name, maka nanti yang berkurang adalah perlengkapan dan yang bertambah adalah beban perlengkapan. Nah, karena di sini belum ada beban perlengkapan, maka kita akan menambah akun baru ya. Beban perlengkapan itu merupakan beban dengan nomor akunnya adalah 6199. Ya, kita ketikkan seperti itu saja. Kemudian namanya adalah beban perlengkapan. Oke, kita klik OK ya. Kemudian debitnya kita isi dengan jumlah yang nantinya akan kita ketahui setelah kita melihat dan menghitung berapa banyak atau seberapa besar jumlah perlengkapan yang telah menjadi beban. Oke, ini kita klik enter. Kemudian ini kita masukkan untuk akun yang kedua adalah akun perlengkapan. Nah, karena di sini terdapat keterangan bahwa yang masih tersisa terdapat 2 juta, maka kita lihat ya di daftar laporan sebenarnya berapa banyak atau seberapa besar perlengkapan yang masih dimiliki pada akhir periode. Yang perlengkapannya 2.550.000. Oke, di sini terdapat saldo 2.550.000. Kemudian apabila tersisa 2 juta, maka yang menjadi beban yaitu sebanyak 550. Kemudian kreditnya kita juga ketikkan 550. Kemudian lanjut untuk penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian beban sewa di bulan Mei yaitu sebesar 1 juta. Kita langsung cari akun beban sewa. Oke, ini ya. Kemudian ini jumlahnya yaitu 1 juta. Dan untuk akun kreditnya yaitu akun sewa dibayar di muka. Jumlah nilainya juga sama, 1 juta. Oke, kita klik enter lagi. Kita akan input penyesuaian yang ketiga yaitu beban asuransi bulan Mei 2021 adalah sebesar 100.000. Kita langsung saja pilih akunnya. Di sini terdapat beban asuransi.
kita ketikkan jumlahnya yaitu 100.000. Kita klik enter, kemudian akun yang dikredit adalah akun asuransi dibayar di muka. Jumlahnya sama 100.000. Oke, yang terakhir ini adalah beban penyusutan peralatan dan kendaraan masing-masing sebesar 180 dan 312.500. Oke, di sini kita inputkan saja beban penyusutan dari kedua aset tetap ya, beban penyusutan peralatan dan juga beban penyusutan kendaraan. Ini di enter terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk jumlahnya yaitu masing-masing 180 dan 312.500. Nah, kita pilih akun untuk kreditnya. Akun kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dan juga akun akumulasi penyusutan kendaraan. Jumlahnya juga sama, itu 180 dan juga 312.500. Oke, kita lihat. Nah, apabila sudah balance seperti ini, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah klik simpan dan tutup. Oke, lanjut kita ke transaksi yang berikutnya. Nah, untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi penyesuaian. Namun ini penyesuaian untuk memperhitungkan hutang PPN bulan Mei 2021 dan juga cadangan kerugian piutang yang ditaksir 2% dari keseluruhan jumlah piutang dagang. Oke, akan kita input di sini nomor buktinya sudah sesuai ya, BM02. Kemudian untuk tanggalnya yaitu tanggal 31 Mei 2021. Dan untuk description-nya ini kita ketikkan juga penyesuaian. Namun agar berbeda ini saya tambahkan untuk penyesuaian PPN dan piutang. Oke. Nah, ini kita mulai untuk menginput bagaimana cara mencari hutang PPN, yaitu dengan memperhitungkan selisih antara PPN income dan juga PPN outcome. Yang didebit adalah PPN income. Nah, untuk mengetahui jumlahnya itu diketahui pada neraca. Nah, di neraca ini, neraca standar itu terdapat keterangan bahwa jumlah PPN income-nya 3.690. Mari kita ketik terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter. Kita akan masukkan PPN outcome. Nah, ini ya. Kemudian untuk jumlahnya yaitu kita lihat lagi pada neraca standar. Untuk PPN outcome itu 3.270. Kemudian klik enter. Kita akan masukkan akun hutang PPN. Nah, ini ya, jadi hutang PPN yang masih harus dibayar adalah sebesar 420.000. Oke, setelah itu kita akan menginput cadangan kerugian piutang yang ditaksir. Di sini kita input akunnya terlebih dahulu, yaitu beban kerugian piutang di debit. Nah, untuk jumlahnya
yaitu adalah 2% dari keseluruhan jumlah piutang dagang. Oke, kita cek seberapa banyak piutang dagang Sakura Seluler pada neraca standar. Di sini jumlah piutang dagang adalah 5.290.000. Nah, di sini itu terdapat kalkulator yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah beban kerugian piutang yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah taksiran kerugian piutang, yaitu Rp5.290.000. Kita kalikan dengan 2%. Hasilnya adalah 105.800. Oke. Kita akan menginput jumlah ini ya. Oke, jadi di sini beban kerugian piutang taksiran pada periode Mei 2021 adalah 105.800. Kemudian kemarin terdapat cadangan kerugian piutang yaitu 100.000. Maka ini 105.800 itu dikurangi dengan 100.000. Oke, hasilnya maka menjadi 5.800. Oke, yang kita input hanya itu saja, yaitu 5.800. Kita klik enter, kemudian kita input juga untuk akun cadangan kerugian piutang dan jumlah yang sama 5.800. Apabila telah sesuai, kita langsung saja untuk simpan dan tutup. Nah, setelah selesai menginput semua transaksi, maka langkah selanjutnya adalah kita ke menu laporan. Di sini terdapat berbagai laporan keuangan yang dapat ditampilkan seperti neraca standar, laba rugi standar, kemudian juga terdapat laporan laba ditahan. Selain itu, terdapat juga laporan arus kas metode langsung maupun tak langsung. Oke, setelah itu maka tutorial kali ini selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.